Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentu semua sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih mempelajari tentang logika matematika, di mana indikator yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah menentukan kesimpulan dari beberapa premis yang diberikan dengan prinsip modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang penarikan kesimpulan dengan prinsip modus ponen dan modus tollens. Ada yang masih ingat mungkin untuk penarikan kesimpulan dengan modus ponen dan modus tollens? Ayo, siapa yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Oke, bagus. Jadi, untuk penarikan kesimpulan dengan modus ponen, yaitu penarikan kesimpulan yang mengikuti pola untuk premis pertama, jika P maka Q, sedangkan premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Sedangkan untuk modus tollens, penarikan kesimpulan yang mengikuti pola untuk premis pertama jika P maka Q, sedangkan untuk premis kedua negasi Q, maka diperoleh kesimpulan negasi P. Bagus sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penarikan kesimpulan dengan metode silogisme. Jadi untuk penarikan kesimpulan dengan metode silogisme itu penarikan kesimpulan yang mengikuti pola untuk premis pertama jika P maka Q, sedangkan untuk premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka jika P maka R. Sebagai contoh, untuk premis pertama jika Ani rajin, maka ia naik kelas. Sedangkan premis kedua, jika Ani naik kelas, maka ia mendapat hadiah. Nah, di sini jika Ani rajin, maka ia naik kelas, itu sudah memenuhi pola. Jika P maka Q, sedangkan untuk premis kedua, jika Ani naik kelas, maka ia mendapat hadiah, sudah memenuhi pola. Jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi di sini P-nya adalah jika Ani rajin, sedangkan R-nya adalah ia mendapat hadiah. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan jika Ani rajin, maka ia mendapat hadiah. Oke? Sudah paham semua? Bagus. Yang perlu kalian ingat untuk penarikan kesimpulan dengan silogisme ini adalah mengenai ekuivalensi dari implikasi, di mana ekuivalensi dari implikasi yang pertama jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P, sedangkan kedua untuk ekuivalensinya jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini kita gunakan nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebetulnya merupakan permasalahan silogisme tapi belum memenuhi pola silogisme. Sebagai contoh, di sini untuk contoh pertama, premis pertama, jika adik sakit maka badannya panas. Untuk premis kedua, jika ibu tidak memberi obat, maka badan adik tidak panas. Kita cermati dulu untuk contoh ini. Untuk premis pertama, jika adik sakit, maka badannya panas. Ini sudah memenuhi pola silogisme ya. Jadi untuk premis pertama, jika P maka Q. Nah, sekarang untuk premis kedua, jika ibu tidak memberi obat, maka badan adik tidak panas. Ini belum memenuhi premis kedua, jadi belum memenuhi pola premis kedua. Jika Q maka R,
Sehingga ini harus kita ubah dulu untuk premis kedua. Jika ibu tidak memberi obat, maka badan adik tidak panas. Ini harus kita ubah dulu ekuivalensinya mengikuti ekuivalensi yang pertama. Jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Jadi jika negasi P maka jika negasi Q maka negasi P itu ekuivalen dengan jika P maka Q. Sehingga untuk premis kedua ini bisa kita ganti dengan ekuivalensinya, yaitu jika badan adik panas maka ibu memberi obat. Nah, sehingga di sini sudah mengikuti pola ekuivalensi pola silogisme. Jadi untuk P-nya jika adik sakit, sedangkan untuk R-nya maka ibu memberi obat. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan jika adik sakit maka ibu memberi obat. Sedangkan untuk contoh kedua, di sini untuk premis pertama, adik tidak sakit atau badannya panas. Premis kedua, jika badan adik panas, maka ibu memberi obat. Kita cermati dulu untuk contoh ini. Jadi untuk premis pertama, adik tidak sakit atau badannya panas. Nah, ini belum memenuhi pola silogisme untuk premis pertama. Jadi belum memenuhi pola jika P maka Q, sehingga harus kita ubah dalam bentuk ekuivalensinya. Untuk premis pertama ini tadi ya, adik tidak sakit atau badannya panas, ini mengikuti pola negasi P atau Q. Bisa kita ubah dalam ekuivalensinya P jika P maka Q. Sehingga untuk premis pertama, adik tidak sakit atau badannya panas, ini bisa kita ganti dengan ekuivalensinya, yaitu jika adik sakit maka badannya panas. Nah, sehingga ini sudah memenuhi pola silogisme dengan P jika adik sakit, dengan P ya, P-nya adik sakit dan R-nya ibu memberi obat. Sehingga bisa kita beroleh kesimpulan jika adik sakit maka ibu memberi obat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu penjelasan saya, dan silahkan kalian mengerjakan dulu lembar kerja yang sudah ibu berikan. Sekian dulu, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing.